Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun kami di Bee Farm Jakarta yang terletak di Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kenapa namanya Bee Farm? Bee Farm itu merupakan singkatan dari Barokah Farm, dengan harapan sayuran-sayuran yang kami produksi ke depannya nanti mempunyai keberkahan buat siapapun masyarakat ataupun konsumen yang bisa menikmati sayuran-sayuran kami. Bee Farm Jakarta mulai beroperasi di masa awal pandemi COVID-19, kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Tujuan utamanya sebenarnya kita mencoba mencari sebuah kegiatan yang bisa bermanfaat gitu ya, yang bisa mengisi waktu luang saat masa COVID yang lebih banyak working from home-nya, WFH. Sehingga mulailah kami membangun kebun hidroponik. Kebun hidroponik ini sendiri posisinya terletak di atas Masjid Al-Marifah di daerah Rawabuaya, Kelurahan Rawabuaya. Dan saat ini kami kurang lebih memiliki sekitar 6.000 lubang tanam yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi sayuran-sayuran hidroponik. Saat ini di kebun kami mempunyai 7 jenis komoditas sayuran yang kami produksi. Antara lain adalah kangkung, lalu ada cesim, lalu ada pakcoy, selada keriting hijau, selada merah, mizuna, dan Horenzo. Kapasitas panen kami per bulan kurang lebih sekitar 160 kg dari 7 jenis sayuran yang kami produksi, di mana dari 170 kg itu 160 kg itu lebih banyak didominasi oleh kangkung. Pemasaran di awal kami memulai usaha hidroponik ini, pasar kita manfaatkan warga dan masyarakat sekitar kebun ini, dan alhamdulillah tingkat antusiasme masyarakat juga tergolong bagus. Alhamdulillah sayuran-sayuran yang kami produksi itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, dan setiap kami produksi tidak pernah ada sisa sayuran yang tidak termanfaatkan. Selain dijual kepada warga atau masyarakat sekitar, alhamdulillah saat ini kami juga beserta beberapa kawan-kawan penggiat hidroponik Jakarta yang tergabung dalam Ikatan Komunitas Hidroponik Jakarta atau Ikonik Jakarta. Kita saat ini sedang bekerja sama dengan PT Hydrofarm. Jadi kami mensuplai beberapa jenis sayuran ke PT Hydrofarm, antara lain seperti kangkung, cesim, lalu ada bayam-bayaman. Di awal kami hanya punya 240 lubang tanam. Itu dengan modal sekitar 1,5 juta, dengan kami membeli peralatan-peralatan baru ya, pipa baru, bajaringan baru, semuanya serba baru lah. Kendala di awal itu tetap masalah pemasaran gitu ya. Jadi saya pikir bisnis apapun, usaha apapun, PR terbesar di awal adalah pemasaran, dan itu pun kami juga alami di sini. Masalah harga tentunya, di mana waktu itu kami menjual dengan harga di atas harga pasar konvensional, sayuran-sayuran konvensional. Itu respon masyarakat bisa dikatakan kurang. Kenapa kurang? Karena masyarakat di kita itu cenderung untuk membandingkan antara sayuran hidroponik dengan sayuran konvensional. Jadi tingkat pemahaman kita itu, masyarakat lebih ke arah, oh ternyata dengan harga kurang lebih yang sama dengan sayuran konvensional, di sana mereka bisa mendapatkan 2 kali lipatnya jumlah
sayuran yang mereka bisa dapatkan dengan harga yang sama gitu Mas. Untuk margin secara keseluruhan dalam 1 bulannya itu kurang lebih sekitar 3 juta sampai dengan 4 juta rupiah. Itu bruto, karena memang kami masih ada peruntukan untuk membeli sarana produksi berikutnya untuk tanam berikutnya. Netonya kurang lebih kisaran antara 2 juta sampai dengan 2,5 juta per 1 bulannya. Dan alhamdulillah selain sayuran-sayuran yang kami produksi ini, selain kita jual kepada masyarakat ataupun ke khalayak umum, di setiap pekannya kami juga memiliki program dengan masjid, dengan pengurus masjid, yaitu program sedekah sayuran, sehingga masyarakat kita yang sebelumnya hanya bisa mengkonsumsi sayuran-sayuran konvensional, alhamdulillah dengan program berbagi sayuran ini mereka sudah mulai mengenal manfaat dari sayuran-sayuran hidroponik yang kami produksi. Prospek hidroponik ke depan, terutama yang ada di wilayah Jakarta saat ini, itu peluangnya masih sangat terbuka. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta mempunyai sebuah pola pikir yang sudah mulai berubah. Tidak lagi hanya mementingkan kuantitas, tapi juga sudah beralih kepada kualitas. Jadi saat kita menawarkan sayuran-sayuran yang tanpa pestisida, itu alhamdulillah masyarakat itu jauh lebih bisa menerima gitu ya. Selain itu juga kecenderungan kita, masyarakat kita lebih sudah banyak yang mengarah ke vegetarian gitu. Jadi di sini pun kita juga banyak memproduksi beberapa jenis selada yang bisa dinikmati dalam bentuk salad langsung ya. Dan itu dipercaya oleh beberapa masyarakat kita itu bisa membuat mereka jauh lebih sehat lah dalam kesehariannya. Kalau untuk harga jual per ikatnya, itu kami memberikan harga range kurang lebih antara 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah, tergantung jenis sayurannya. 5.000 itu biasanya kangkung, sawi-sawian, tapi kalau untuk selada-selada itu di angka 7.000 per 250 gram. Alhamdulillah respon warga sekitar juga sangat positif, dimana setiap kali panennya itu tadi ya, sayuran yang dipanen itu alhamdulillah habis. Dan selain itu juga kami biasanya suka menginformasikan kepada masyarakat kalau kami menjelang panen, kami mempersilakan untuk warga yang mau langsung panen di kebun kami ini. Jadi sekalian mereka panen, sekalian bisa refreshing. Kurang lebih itu ada 6.000 lubang, dan rencananya kedepannya mau coba kita targetin untuk 10.000 lubang. Kenapa 10.000 lubang? Karena untuk memenuhi permintaan pasar ya, contohnya kayak kangkung ini, kita nanti coba memproduksi kangkung mungkin agak lebih besar, makanya kenapa kita bikin target untuk bikin lubangnya tuh 10.000 lubang gitu. Karena kangkung ini seminggu bisa 3 kali panen. Sekali panen itu bisa 4 sampai 50 kilo. Yang jadi tantangan itu jumlah lubangnya ya, yang akan dibuat itu tantangan, karena kan butuh waktu ya. Butuh waktu dan dibarengi dengan masa semai, masa panen. Di sisi lain kita berdampingan menambah lubang gitu, jadi bersamaan saat pengerjaannya gitu. Sini sistemnya ada 2, ada sistem DFT, ada sistem NFT. Kalau DFT itu kan dia airnya masih ada ya, tergenang gitu ya, semacam kayak tampungan masih ada gitu. Kalau DFT dia airnya tipis, aliran airnya tipis, di bagian dasar talang atau pipa itu tipis sekali airnya, sedikit gitu. Dari segi umur panen tuh
pasti ada perbedaannya antara NFT sama DFT. Dan itu juga untuk perbedaannya, kalau NFT itu dia tumbuhnya agak sedikit lama ketimbang NFT, dan dari segi akarnya lebih putih yang DFT daripada NFT. Gitu, akarnya putih.